Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di channel YouTube kesayangan kita, Klinik BUMDes Channel. Bersama saya Romulo Marpaung. Kita kali ini akan membahas sesuatu hal yang selama ini mungkin sudah pernah, tapi tidak disinggung secara mendalam, mengenai suatu problem yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab daripada banyaknya BUMDes yang mati suri atau mangkrak atau tidak sukses atau apapun istilahnya yang menggambarkan kurang berkembangnya badan usaha milik desa. Apa yang menjadi faktor penyebab gagalnya atau mati surinya badan usaha milik desa itu? Yaitu adalah mengenai imbalan atau penghasilan yang diterima oleh para pengurus BUMDes, terutama direktur dan pegawai BUMDes. Memang kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, peraturan tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai imbalan ataupun pendapatan yang seharusnya diterima oleh para pengurus BUMDes, terutama direktur dan pegawai-pegawai BUMDes. Peraturan tersebut hanya mengatur mulai dari proses pendirian, wewenang, tugas, dan tanggung jawab para pengurus BUMDes, namun belum mengatur mengenai pendapatan yang harus diterima oleh para pengurus BUMDes. Nah, kali ini kami akan menyoroti masalah tersebut karena kami meyakini salah satu penyebab banyaknya BUMDes yang mangkrak atau mati suri itu adalah masalah imbalan atau pendapatan yang diterima oleh para pengurus BUMDes. Untungnya di dalam peraturan pemerintah nomor 11 hal itu sudah sangat jelas diatur bagaimana tugas, tanggung jawab, wewenang, dan penghasilan para pengurus BUMDes dan pegawai BUMDes itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11. Nah, kali ini saya beri judul dalam video ini yaitu imbalan yang tidak setimpal penyebab BUMDes mati suri. Jadi di dalam video ini kita akan membahas beberapa hal yang saling terkait. Dalam video ini kita akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Kalau menurut kami memang peraturan pemerintah ini membawa angin segar kepada para pengurus BUMDes, terutama pelaksana operasional dan pegawai BUMDes, karena di dalam peraturan pemerintah yang terbaru ini sudah diatur mengenai tugas, wewenang, risiko, dan penghasilan para pengurus BUMDes, terutama pelaksana operasional dan pegawai BUMDes. Nah, itulah yang kita bahas di dalam video kita kali ini. Jadi yang dimaksud dengan adanya setimpal adalah ada keseimbangan antara tugas, wewenang, risiko, dan imbalan yang diterima. Di dalam PP nomor 11 tahun 2021, di dalam pasal 15 disebutkan bahwa perangkat organisasi badan usaha milik desa itu terdiri dari musyawarah desa atau musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selanjutnya dalam pasal 24 disebutkan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf C diangkat oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan atau unsur masyarakat. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktur BUMDes atau BUMDesma. Memang pasal 2 ini menjadi salah satu titik kritis dalam proses pemilihan pelaksana operasional. Kenapa? Karena orang-orang yang akan ditempatkan atau dipilih di dalam musyawarah desa harus dari orang yang dipilih atau diusulkan oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat. Jadi di luar itu tidak boleh, hanya yang mereka usulkan.
Selanjutnya dalam pasal 4, pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes. Memang di dalam pasal 4 dibuat persyaratan di situ, orang-orang yang akan dipilih menjadi direktur BUMDes adalah orang yang memiliki kriteria yang baik-baik di sini. Namun, apakah orang-orang yang mereka usulkan itu sudah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atau tidak? Kemudian, dalam pasal 27, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi kewenangan daripada seorang pelaksana operasional atau direktur BUMDes tersebut. Di dalam video kali ini, kami tidak akan membacakan seluruh kewenangan daripada para pelaksana operasional, namun kami hanya membacakan secara umum apa yang menjadi kewenangan daripada seorang pelaksana operasional, yaitu mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDes atau BUMDesma mengenai segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar, keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mewakili BUMDes atau BUMDesma di dalam atau di luar pengadilan. Itu yang menjadi kewenangan daripada pelaksana operasional. Tentu masih ada kewenangan yang lain, namun dalam video kali ini kami hanya membatasi kewenangan sampai di situ saja. Selanjutnya, tugas daripada pelaksana operasional itu yaitu adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2, pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 bertugas: A. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes atau BUMDesma untuk kepentingan BUMDes atau BUMDesma dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes atau BUMDesma, serta mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana yang dimaksud di dalam anggaran dasar BUMDes atau BUMDesma, termasuk juga keputusan musyawarah desa atau keputusan musyawarah antar desa. Itu menjadi tugas yang pertama. Yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes atau BUMDesma. Yang ketiga, menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesma untuk diajukan kepada penasehat dan pengawas. Yang keempat, menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesma untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa setelah dilakukan penelaahan oleh penasehat dan pengawas. Selanjutnya, tugasnya adalah atas permintaan penasehat menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes atau BUMDesma kepada penasehat. Kemudian, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes atau BUMDesma kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Tugas selanjutnya adalah bersama dengan penasehat dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Itu menjadi tugas daripada seorang pelaksana operasional. Kalau kita baca, itu bukan suatu tugas yang mudah. Selanjutnya, sebagai seorang pejabat dan seorang pemimpin di dalam badan usaha milik desa, dia juga memiliki suatu risiko. Namanya sebuah jabatan pasti ada risikonya. Berikut kami uraikan kira-kira risiko apa yang kemungkinan akan ditanggung oleh seorang direktur BUMDes. Di dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 disebutkan, dalam hal pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 menemukan kerugian BUMDes atau BUMDesma, penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi
atas kerugian BUMDes atau BUMDesma. Jadi kalau ada kelalaian atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian daripada para pengurus BUMDes, mereka memiliki risiko untuk menanggung kerugian yang dialami oleh BUMDes. Itu bunyi pasal 62 ayat 1. Sekarang kita sudah menguraikan apa yang menjadi wewenangnya, tugasnya, dan risiko yang kemungkinan ditanggung. Kita akan melihat bagaimana persoalan mengenai penghasilan atau imbalan yang akan diterima oleh para pengurus BUMDes, baik itu penasehat, pelaksana operasional, pengawas, maupun pegawai BUMDes. Di dalam pasal 33 disebutkan ayat 1, gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur penjabaran dan perinciannya di dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDesma. Jadi di dalam PP yang baru ini memang sudah ada pasal yang mengatur tentang gaji dan tunjangan para pengurus BUMDes. Selanjutnya dalam pasal kedua disebutkan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMDes atau BUMDesma serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan perundang-undangan di sini tentu adalah undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya pasal 34 mengenai gaji pegawai BUMDes. Pegawai BUMDes atau BUMDesma bersama merupakan pegawai yang pengangkatan pemberhentian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Siapa saja yang termasuk sebagai pegawai BUMDes, yaitu sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Selanjutnya, dalam pasal 35 disebutkan ayat 1, pegawai BUMDes atau BUMDes bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Pasal 2, penghasilan pegawai BUMDes atau BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Gaji, B. Tunjangan, dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes atau BUMDesma. Nah, sudah secara jelas di dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai penghasilan dari para pengurus BUMDes yang sebelumnya tidak ada diatur di dalam peraturan Menteri Desa nomor 4. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 11 ini memang sudah secara eksplisit disebutkan pentingnya penetapan gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas termasuk para pegawai badan usaha milik desa. Tinggal nanti para pemangku kepentingan menetapkan berapa kira-kira layaknya penghasilan yang diterima oleh para pegawai BUMDes. Jadi ada keseimbangan antara wewenang, tugas, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi dengan imbalan yang mereka peroleh. Kami percaya apabila hal ini diterapkan, kemungkinan besar mereka yang telah dipilih atau ditetapkan sebagai pelaksana operasional dan pegawai BUMDes akan lebih merasa bertanggung jawab karena mereka menerima imbalan secara bulanan. Kalaupun tidak bisa seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya harus mendapatkan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten, tapi paling sedikit mereka ada sesuatu yang mereka bawa pulang ke rumah ketika mereka bekerja di BUMDes. Tentu saja jam kerja dan tata tertib perusahaan harus diterapkan secara ketat. Karena itu mereka bekerja di BUMDes tentu ada yang diharapkan, bukan hanya diberikan PHP dan nanti sajalah setelah untung baru diberikan gaji. Mana ada orang yang mau kerja kalau tidak digaji. Nah, dengan adanya peraturan PP 11 ini, mungkin
para pemangku kepentingan di desa tidak ragu lagi untuk membuat atau mengatur di dalam anggaran dasarnya mengenai gaji dan tunjangan para pengurus BUMDes, baik sebagai penasehat, pengawas, pelaksana operasional maupun pegawai BUMDes. Mudah-mudahan aja dengan terbitnya PP 11 ini akan membawa angin segar bagi pelaksana operasional dan BUMDes semakin maju. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video kita kali ini akan bermanfaat buat teman-teman dan semakin memberikan motivasi untuk mengelola BUMDes, sehingga BUMDes bisa kita harapkan menjadi motor penggerak roda ekonomi di pedesaan. Saya Romulo Marbang, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tonton video-video kita selanjutnya, karena kita akan selalu bicara seputar BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya di klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.